Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, lanjut dari part kemarin. Sebelumnya kalau nonton video itu tonton dari awal sampai akhir biar nggak salah paham. Intinya jangan di skip cuy. Lalu lo like, komen, dan subscribe. Lalu komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga di share cuy. Oke, sebelum lanjut seperti biasa kita siapin kopi dulu cuy, biar lebih jos ngeng. Nah, oke, setelah gua kemarin nyari piston bekas ya, ini merek Moto One. Ini buat uji coba ke truk as yang langkah 70 kemarin di Vega ZR. Nah, di sini gua jelasin dulu ya cuy ya. Ini tuh piston dulu bekas pakai nge-gym cuy. Bukan berarti merek Moto One itu jelek juga cuy. Nah, ini tuh dulu bekas Vega ZR atau bekas Mio ya, langkah 70 ya. Intinya ini bisa buat perkiraan lah ya. Nah, di sini daging piston atau sisa coakan yang bagian depan yang sebelum domnya ini itu kurang lebih 2 mili. Ini diukur pakai sigmat karena sigmatnya abal-abal ya, itu 2 mili 1 lah, kita hitung 2 milian ya. Untuk dom berapa mili ya, ini 2 mili lebih lah domnya ya. Intinya kan nanti kita pertimbangkan sisa daging dari ring piston kompresi 1 coy. Nanti kita pasang di sini ya, kita check up gitu. Nah, di sini juga gua ada liner bekas, cuman jangan lihat kotornya karena ini buat bahan pembelajaran aja. Nah, ini dulu bekas bahan riset, ukurannya juga kurang, dan juga bahan linernya itu bahan biasa cuy, bahan murah, cuma 200 ribuan kalau nggak salah ya. Dan di sini juga mendem cuy, ini mendem kurang lebih setengah milian lah. Nah, untuk di bagian liner ya cuy ya, oke, posisinya susah coy. Nah kan ini kan di bagian bawah ya, bagian bawah, ini bagian atas, ini bagian samping kanan kirinya, ini untuk liner. Nah, seharusnya ini ukurannya kan sampai mentok nozzle jetnya, oil jetnya Vega ZR itu bisa sampai 21 mili kalau nggak salah. Jadi dari sini itu ke sini 21 mili tingginya. Nah, seharusnya di bagian in dan X nya, atas bawahnya itu linernya lebih panjang 2 milian lagi. Nah, jadi seperti ini, set itu. Jadi tujuannya agar si piston nggak nongol begini cuy. Ini kan nongol tuh, ini nggak boleh nongol begini cuy. Jangankan untuk piston yang buat selembaran, intinya buat motor apa aja jangan sampai nongol coy, itu nanti nggak awet. Apalagi buat truk as lembaran ya, stang sernya pendek, itu torsi bawahnya itu TMB nya itu nekan banget coy, berasa banget. Jadi kalau linernya nggak pas, ininya nggak dilindungi liner, siap-siap aja, sebagus apa linernya, sebagus apa pistonnya, pasti nggak awet. Nah, selain itu untuk kelas 59 juga ya cuy ya, yang selama ini gua alami itu lebih sulit risetnya cuy, terutama di bagian piston. Lebih banyak makan piston cuy sama liner gitu. Walaupun linernya udah bagus, pistonnya udah bagus, tetap aja cuy nggak awet. Itu untuk kelas 59an biasanya gitu, itu sepengalaman gua. Makanya untuk di gua banyaknya bekasnya piston 59. Beda lain halnya kayak selembaran piston 68 sampai 72, 75. Itu gua nggak tahu kenapa lebih awet gitu pistonnya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini nanti dipasangin, nanti kita uji coba gitu. Jadi buat bahan pertimbangan gitu cuy. Jadi gua jelasin sekali lagi, untuk truk as model-model selembaran yang hits itu kan di 500 meter itu nggak PNP banget coy.
Jadi namanya di kelas lembaran juga itu ada namanya packing coy. Cuman sebagai mekanik sama joki biasanya udah paham. Krek as yang selembaran untuk maksimal stroke pasti udah tahu semua lah untuk angka stroke. Misalkan motor packingnya 1 mili sampai 2 mili itu hal wajar ya. Kita ambil logikanya gini, kalau packingnya lebih dari 2 mili berarti rantai ketengnya itu nggak bisa standar, berarti stroke-nya lebih tinggi. Nah makanya di kelas lembaran rata-rata itu packingnya di antara 1 mili sampai 2 mili. Itu masih masuk kelas lembaran. Tapi di balik itu ada perjanjian bahwa motornya itu packingan cuy. Jadi kelas lembaran itu packingnya juga packing duralnya itu kayak gini nih. Itu minimal 1 mili atau 2 mili. Nah untuk yang gua pakai cuy, untuk packing ini nih, untuk packing. Nah kalau kita full 2 mili kayak gini cuy, ditambah nanti packing head yang tembaga setengah milian atau 0,5 ya, 0,5 setengah mili bukannya cuy ya, intinya 0,5 lah ya, setengah mili lah. Itu hasil nanti ketangnya kalau ketang baru cuy itu nyekek banget cuy, bahkan masangnya susah cuy. Nah jadi rantai ketangnya kalau kita perpanjang terlalu longgar, kalau kita nggak tambah terlalu nyekek. Nah biasanya di kelas lembaran untuk packingan gue biasanya pakai 1 mili sampai 1 mili setengah. Jadi total packing yang ada di motor itu 2 mili cuy. Jadi 2 mili udah bersih cuy. Nah jadi gimana caranya ketika blok ini, contoh ukurannya misalkan 72, biar jadi 74 lah, nggak lebih dari 74 ketika kita sigmat full bersama packing kertas-kertasnya gitu. Jadi contoh ini 1 mili setengah gitu, ini kita ukur piston. Bagaimana caranya? Packing kertas bisa 2 biji, lalu packing tembaga di depan itu rantai keteng enggak nyekek gitu. Nah, jadi kita settingnya di packing dan coakan piston gitu. Jadi gua paling minim itu coakan piston 2 mili sisanya cuy, dari jarak ring kompresi 1 jaraknya 2 milian. Oke, paling aman. Nah untuk ini seperti ini cuy, belakangnya cuy ini 2 milian lebih lah, 2 mili setengah. Nah untuk ini sesuaikan masing-masing krek as. Oke, jadi seperti itu cuy. Walaupun kelihatannya gampang sembaran, untuk mengejar kecepatan dan awet juga, terutama awet dulu ya cuy ya. Kalau speed itu di gua itu ibaratnya bonus cuy. Nah satu lagi kata-kata untuk gua ketika bikin motor balap itu misalkan jebol, itu disarankan jangan pindah mekanik cuy. Namanya kita main racing itu biayanya itu butuh tinggi cuy, bahkan 2 kali lipat dari estimasi yang kita rencanakan. Contoh dari ownernya itu untuk budget pertama misalkan 15 juta cuy, motor ini mengalami trouble lah, kita harus perlu dana cadangan cuy sebagai customer gitu, karena nggak sekali motor itu bisa jadi cuy. Ini terkadang di sini banyak selisih paham cuy, karena gue pernah ngalamin seperti itu. Oke, ya begitupun gue cuy yang udah banyak ngolah kayak piston selembaran, kayak kertas lembaran gini, titik gagalnya itu masih ada cuy. Ibaratnya gagalnya itu contoh misalkan kelas 59 kita nyeting sekali 2 kali jebol piston baret, liner baret. Masa kita mau ngakalin yang ada dengan cara ngolter? Kagak, kan kita ngejar kelas 59, berarti otomatisnya itu kita ganti liner sama piston. Cuman ada peningkatan. Contoh misalkan kita pakai liner biasa, nah ini resetannya pakai piston ini kurang pas gitu, kita naik ke karbon. Misalkan karbon kurang biasa, tergantung dari biaya sih ya. Jadi kalau misalkan biayanya tinggi ya kita langsung ke bagian yang benar-benar spesial gitu. Contoh kita full karbon lah linernya. Nah jadi seperti itu. Oke cuy. Nah makanya ketika kita bahas pentimbangan krek as apapun gitu, yang basicnya untuk racing, jangankan untuk balap gitu, untuk yang touring harian aja itu banyak perkaranya coy. Makanya di sini untuk masalah harga ya gue bodo amat gitu di atas yang lain. Intinya ya gue mencoba beri yang spesial dan terbaik buat customer gue.
Oke, untuk step kali ini, video vlog kali ini mungkin sampai sini dulu ya cuy ya. Kan seperti yang gua bilang di awal itu, memorinya itu nggak cukup cuy kalau kita jadiin satu gitu. Nah, kalau dipangkas juga cuy, kayak seperti langsung ke intinya itu nanti hasil ke tingkat pahamannya itu nanti kurang paham cuy. Kalau dijelasin kayak gini kan nanti sedikit banyaknya bisa paham. Terkhususnya gitu untuk customer gua yang order ke AS atau yang lainnya itu yang jauh cuy. Nah, jadi gue bisa enak juga kan tinggal ngasih link video buat gue bermanfaat, buat ownernya juga bermanfaat. Oke, mungkin sekian aja dari gue ya. Ini kita nyari thumbnail dulu ya. Oke, sekian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tidak ada paksaan untuk channel ini. Yang merasa lebih jago atau lebih pintar, silahkan kalian buat video atau channel kalian sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.